Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di kajian Senin ya. Di pekan pertama ini kita membahas kitab An-Nahjul Asma fi Syarhil Asma'illahi Husna, buah karya dari Dr. Muhammad Al-Hamud An-Najdi hafizahullah ta'ala. Dan sekarang kita membahas nama Allah Ta'ala Ar-Rahman, dan tentunya sepasang ya, Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Makna secara bahasa tentang rahmat ya. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim keduanya itu mengandung sifat rahmah. Rahmah secara bahasa hiariqatu wa ta'atuf. Rahmah itu secara bahasa adalah riqah wa ta'atuf, kelembutan dan kasih sayang. Wal asmani mustaqani minar rahmah ala wajhil mubalaghah. Wa rahman asyadu mubalaghatan minar rahim lianna bina'a fa'lan asyadu mubalaghatan min fa'il ya. Dua nama ini mustaq dari rahmah. Jadi mustaq itu dia merupakan cabang ya, atau bentukan dari masdar rahmah. Masdarnya rahmah, itu menjadi sifat ya. Adapun Rahman itu lebih mubalaghah dibanding dengan Ar-Rahim, karena format bangunan fa'lan itu lebih mubalaghah daripada fa'il. Jadi Rahman itu dari wajan fa'lan, menunjukkan sa'ah wa sumul, luas dan meliputi ya, fa'lan. Adapun rahim itu adalah dari wajan fa'il, wajan fa'il. Yang sepadan dengannya seperti nadim dan nadman. Nadim itu menyesal, nadman penyesalan. Jadi lebih kuat maknanya Ar-Rahman ini. Wa fi kalam Ibnu Jarir ma yufhamu minhu hikayatul ittifaq ala hadza ya arabiyyu lafdu wa tafaqa aksaru ulama ala asma ar-rahman arabiyyun lafduhu ya. Berkata ya, dalam ucapan Ibnu Jarir atau Bari dipahami dari ucapannya ada, beliau menceritakan adanya ittifaq, kesepakatan ya, bahwa kebanyakan ulama sepakat bahwa nama Ar-Rahman itu adalah bahasa Arab secara lafadznya ya. Qala Ibnu Hassar ba'da sardihi lil hadisil qudsi, Ibnu Hassar berkata setelah beliau memaparkan hadis qudsi, wa ana rahman khalaqtu rahima wa syaqaqtu laha isman min ismi
Aku adalah Ar-Rahman. Aku telah menciptakan rahim dan aku ambil ya dari rahimah tadi nama dari namaku ya. Jadi nama Ar-Rahman itu dia mustaq dari rahmah ya. Berarti dia bahasa Arab ya. Faqad dalla hadzal hadis as-sahih 'ala al-istiqaq. Maka hadis sahih ini menunjukkan adanya istiqaq. Ya, bahwa Ar-Rahman itu diambil dari rahmah. Ada bentuk ya, pecahan ya. Fala makna lil mukhalafati wasyaqaq. Maka tidak ada makna untuk ya penyelisihan dan penentangan bahwa ini adalah bahasa Arab. Ya, karena ada orang juga yang berpendapat Ar-Rahman itu bukan bahasa Arab. Di antaranya As-Sa'lab. Kata dia bahwa inahu ironi asli ya. Ibrani asli. Bahwa Ar-Rahman itu dari bahasa Ibrani. Wa kana rahmanan bil kha. Jadi asalnya pakai kha, Rahman pakai kha. Kemudian berubah menjadi Rahman. Kan tapi pendapat tersebut pendapat yang lemah. Di sini disebutkan faidah ikhtilafnya a'imah, apakah ada bahasa asing di dalam Al-Quran atau tidak ya. Ini kita tidak usah bahas ya, ini perselisihan para ulama. Ya banyak pendapat ya tentang hal tersebut. Tapi intinya bahwa sebetulnya Ar-Rahman itu ini dikenal, nama yang dikenal, bukan nama yang asing. Ama inkaru kuffar Quraisyin yaumal Hudaybiyah lama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ali radhiyallahu an uktub bismillahirrahmanirrahim faqala Suhail amma Rahman fa wallahi ma adri ma huwa walakin uktub bismika Allahumma kama kunta taktubu. Adapun pengingkaran kafir Quraisy pada hari Hudaybiyah, ketika perjanjian Hudaybiyah, tatkala Rasulullah SAW bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, ya, tulislah Bismillahirrahmanirrahim. Maka Suhail ya, menjadi utusan dari orang kafir, dia berkata, adapun Ar-Rahman demi Allah aku tidak tahu. Ya. Apa Ar-Rahman itu? Siapa Ar-Rahman? Akan tapi tulislah bismika Allahumma kama kunta taktubu. Akan tapi tulislah bismika Allahumma dengan namamu ya Allah sebagaimana yang kau biasa tulis. Jadi dia mengingkari Ar-Rahman. Dia mengatakan aku tidak tahu siapa Ar-Rahman. Ya. Kemudian dalam firman Allah Ta'ala surat Al-Furqan ayat 60 Allah berfirman menceritakan mereka wa idza qila lahum usjudu lirahman qalu wa marrahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Ketika dikatakan kepada mereka sujudlah kepada Ar-Rahman, mereka berkata siapa Ar-Rahman? Apakah aku harus sujud kepada apa yang kau perintahkan kepada kami? Ya. Ya. Maka bertambahlah mereka itu menjauh ya, mereka bertambah menjauh dari kebenaran. Ini di hadis tadi ya, bagaimana perkataan Suhail aku tidak tahu apa itu Ar-Rahman, dan juga di dalam ayat ini Al-Furqan ayat 60 ya, ketika disuruh sujud kepada Ar-Rahman mereka berkata wa mar-Rahman, siapa Ar-Rahman? Apakah kami harus sujud kepada apa yang engkau perintahkan kepada kami? Nah, maka fadhahiru annahu inkaru juhudin wa inadin wa ta'annutin. Maka dohirnya bahwa sesungguhnya itu adalah pengingkaran juhud, kufur, tidak beriman. Bukannya tidak mengenal Ar-Rahman, tapi mereka kufur, tidak beriman. Wa inadin, dan penentangan ya, dan keras kepala.
Wa ta'annud, ya, karena kesombongan, tidak mau menerima. Bukan berarti mereka tidak kenal Ar-Rahman. Ar-Rahman itu dia mustaq dari Rahman, dan Rahman itu bahasa Arab, Arabi, ya, asalnya Arabi. Jadi pengingkaran mereka itu adalah pengingkaran yang sifatnya adalah kekufuran, keras kepala dan kesombongan. Wa mimma yadullu ala annahum kanu ya'rifuna hadzal isma qauluhu ta'ala hikayatan anhu. Di antara perkara yang menunjukkan bahwasanya mereka itu mengenal nama ini, yaitu firman Allah Ta'ala surat Az-Zukhruf ayat 20, ketika Allah menghikayatkan, menceritakan tentang mereka, atau berfirman wa qalu law sya'ar rahmanu ma'abadnahum. Mereka berkata, seandainya Ar-Rahman itu menghendaki, tentu kami tidak akan menyembah mereka. Mereka tahu Ar-Rahman. Ini dalil yang menunjukkan bahwa mereka itu mengenal Ar-Rahman. Akan tapi di hadis tadi ketika Suhail mengatakan aku tidak tahu siapa Ar-Rahman, kemudian dalam ayat tadi mereka mengatakan siapa Ar-Rahman, ini bukan berarti mereka tidak tahu Ar-Rahman, tetapi dalam rangka mengingkari, tidak beriman. Karena di ayat yang lain mereka sebutkan seandainya Ar-Rahman itu menghendaki, kami tidak akan menyembah mereka, ya, tidak akan menyembah malaikat. Wa qad jaa fi ba'di asy'aril jahiliyah ka qauli Salamah ibni Jandab, ya, at-Tahawi, ajiltum alaina id ajilna alaikum wa ma yasharrahmanu yaqidu wa yutliq. Ya, ini datang dalam sebagian syair-syair jahiliyah. Artinya ini dari dulu zaman jahiliyah sebelum datang Islam pun mereka sudah kenal Ar-Rahman. Seperti ucapan Salamah bin Jandab at-Tahawi, ajiltum alaina id ajilna alaikum. Kalian segera, ya, menyerang kami tatkala kami pun segera menyerang kalian. Wa masyarrahman, ya, apa yang dikehendaki Ar-Rahman, yaqid wa yutlik, dia mengikat dan melepaskan. Ya, maka ya ini jelas ya bahwa pengingkaran mereka itu bukan berarti mereka tidak kenal Ar-Rahman, tapi ini adalah pengingkaran juhud, ya, kekufuran, karena mereka tidak mau beriman. Ya, jadi itu masalah ya. Kalau kita tidak tahu bagaimana cara menggabungkannya, kok bertentangan. Di satu ayat mengingkari Ar-Rahman, di ayat yang lain mereka menetapkan Ar-Rahman. Jadi mereka mengingkarinya itu bukan tidak tahu, tapi juhud, kufur, ya, inad, ya, keras kepala, ta'annud, ya, ta'annud itu sombong, ya, karena kesombongan. Kemudian datangnya nama ini. Nama Allah disebutkan sebanyak 57 kali, ya, sab'an wa khamsina marratan, 57 kali. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 163 Allah berfirman, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia, Ar-Rahman Ar-Rahim. Juga dalam surat Maryam ayat 93 Allah berfirman, wa in kullun man fis samawati wal ardi illa ati rahmani abdan. Tidaklah, ya, semua yang di langit dan di bumi kecuali dia akan datang kepada Ar-Rahman sebagai seorang hamba. Sebutkan nama Ar-Rahman. Juga yang terkenal, ya, surat Thaha, Ar-Rahmanu 'alal arsy tawa, Ar-Rahman beristiwa di atas aras. Ya. Adapun nama Ar-Rahim ini disebutkan mi'ah wa arba'a asyarata maratan, 114 kali. Ar-Rahim disebutkan 114 kali. Di antaranya yaitu surat Al-Baqarah ayat 54, ya.
Tsumma taba alaihim innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Allah menerima tobat mereka, sungguh Dia Maha menerima tobat lagi Maha penyayang. Al-Baqarah ayat 143 berfirman, innallaha bin-nasi laraufur rahim. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu Maha belas kalian lagi penyayang kepada manusia. Ya, dan juga innallaha ghafurur rahim. Ini banyak ya. Surat Al-Baqarah 173, 182, 199 ya. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang. Dan seterusnya ya, banyak. Ini kita tidak sebutkan semuanya, terlalu banyak ya ayat-ayatnya. Kemudian makna makna lismaini fi haqqillahi ta'ala. Makna dua nama ini pada hak Allah Ta'ala. Al-ismani kama qulna mustaqani minar rahmah. Dua nama ini sebagaimana yang kami katakan sebelumnya itu mustaq dari rahmah. Itu dibentuk atau turunannya dari masdarnya, itu masdar rahmah ya. Wa rahmah asyadu mubalaghatan min rahim, dan ar-rahmah lebih mubalaghah daripada ar-rahim. Lakin mal farqu bainahuma, akan tapi apa beda antara keduanya, ar-rahmah dan ar-rahim? Huna qaulani fil farqi bain hadaini ismaini. Maka ada dua pendapat ya dalam perbedaan antara dua nama ini. Yang pertama, anasmar rahman huwa dzur rahmah asyamilah li jami'il khalaiqi fid dunya walil mu'minina fil akhirah. Wa rahim huwa dzur rahmati lil mu'minina yaumal qiyamah. Dari sisi makna, Ar-Rahman adalah maknanya yang memiliki rahmat yang meliputi seluruh makhluknya di dunia dan khusus untuk orang beriman nanti di akhirat. Umum di dunia semuanya dapat. Ya. Makna yang memiliki rahmat, yang memiliki rahmat. Artinya rahmat itu sebagai sifat baginya. Adapun Ar-Rahim adalah memiliki rahmat khusus untuk orang yang beriman saja nanti pada hari kiamat. Dan mereka berdalil dengan firman Allah Ta'ala, sumastawa alal ars ar-Rahman, kemudian ar-Rahman beristiwa di atas aras ya, maka dia dengan sifatnya yang luas, rahmatnya yang luas. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma, wahai Rabb kami, rahmatmu, rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Dalam ayat yang lain atau firman, wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku meliputi segala sesuatu, luas ya. Maka dia beristiwa di atas aras, yang aras itu ya atap untuk seluruh makhluknya. Maka cocok ya dia menyebutkan sifatnya yang sangat luas, yaitu rahmatnya istiwa di atas makhluknya yang paling luas ya. Dalam sehari disebutkan masamawatu sab'u alal kursi ila kahalqatin mulqatin bi'adin falatin wa fadlul arsy alal kursi kafadli tilkal falati ala tilkal halaqah. Tidaklah langit yang 7 dibandingkan dengan kursi kecuali seperti cincin yang dilemparkan di padang yang luas, dan keutamaan aras dibanding kursi seperti keutamaan padang yang luas tadi dibanding dengan cincin. Jadi aras itu begitu luas, sangat luas. Ya. Sumastawa ala ars, ar-Rahmanu ala arsy istawa. Fadzikru istawa bismihi, maka Allah Ta'ala menyebutkan istiwa ya dengan namanya Ar-Rahman liya umma jami'i khalqihi bi rahmatihi, untuk meliputi seluruh makhluknya dengan rahmatnya. Ya. Itu Ar-Rahman. Adapun Ar-Rahim wa kana bil mu'minina rahiman, dan Allah itu Maha penyayang kepada orang-orang beriman. Al-Ahzab ayat 43. Fa khassal mu'minina bismihi Ar-Rahman, maka Allah mengkhususkan ya orang-orang beriman dengan namanya Ar-Rahim.
Jadi ini wakana bil mu'minina rahiman. Mu'minina ini sebagai makmul ya. Makmul taklimu mahaqqahu ta'khir yufidul hasar. Mendahulukan sesuatu yang harusnya di akhir memberikan faedah penghususan. Seolah Allah itu hanya menghususkan ya ar-rahimnya itu untuk orang-orang yang beriman. Ya. Lakin yuskilu alaihi qauluhu ta'ala, akan tapi akan jadi muskil, akan jadi masalah ketika digandengkan dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 143, innallaha bin nasi laraufur rahim. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha belas kasihan lagi penyayang kepada manusia. Padahal manusia itu enggak semuanya beriman. Ada yang beriman, ada yang kafir. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Ya, maka para ulama menyebutkan bahwa ya rahmat Allah yang di surat Al-Ahzab ayat 43 ini rahmat yang khusus untuk orang yang beriman. Adapun rahmat yang umum itu untuk seluruh manusia sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 143 ini mengkompromikannya. Ya, adapun rahmatnya yang khusus ini yang berkaitan dengan hidayah. Berkaitan dengan hidayah. Allah berikan hidayatul irsyad wa dalalah kepadanya ilmu, kemudian Allah berikan hidayatul taufik untuk bisa mengamalkannya. Itu di dunia, dan di akhirat itu Allah ampuni dosanya, Allah selamatkan dia, Allah masukkan ke dalam surga. Itu yang khusus untuk orang beriman. Adapun hidayah yang untuk manusia seluruhnya ini namanya hidayah yang umum, yang amah. Itu hidayah yang berkaitan dengan jasad, berkaitan dengan badan. Ya. Seperti rizki ya, itu rizki bagian dari rahmat. Rahmat yang berkaitan dengan badan, kesehatan, ya, akal sehat, keselamatan di dunia, harta dan seterusnya di dunia. Ya. Nah, ini yang pertama perbedaannya Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian perbedaan yang kedua, Ar-Rahman dalun ala sifatil dzatiyah wa Rahim dalun ala sifatin fi'liyatin. Perbedaan yang kedua ini lebih jelas. Ar-Rahman ini menunjukkan kepada sifat dzatiyah, sifat yang senantiasa melekat pada Allah Ta'ala, yang ada pada Allah Ta'ala, tidak terlepas darinya. Sementara Ar-Rahim adalah menunjukkan kepada sifat fi'liyah terkait dengan masyiah. Insya'a fa'alahu wa insya'a ma fa'alahu, atau lam yaf'alhu. Jika Allah menghendaki Allah melakukan, jika tidak Allah menghendaki Allah tidak melakukannya. Maka ini sifat fi'liyah terkait dengan masyiah. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, Innar Rahman dalun ala sifatil qa'imah bihi subhanahu. Ar-Rahman ini menunjukkan kepada sifat yang ada, senantiasa ada pada Allah Ta'ala. Ar-Rahim dalun ala ta'alluqiha bil marhum. Sementara Ar-Rahim ini sifat fi'liyah dan menunjukkan keterkaitannya dengan objek almarhum yang dirahmati. Ya, atau Ar-Rahim ini muta'addi ya, ada yang dirahmatinya. Fakana al-awwalu lil wasfi wasani lil fi'li. Maka yang pertama Ar-Rahman itu menunjukkan sifat, sementara Ar-Rahim menunjukkan fi'il, menunjukkan perbuatan. Fal awwalu dalun ala anna rahmah sifatuhu. Maka yang pertama Ar-Rahman menunjukkan bahwa rahmat merupakan sifatnya. Sementara yang kedua itu Ar-Rahim ini menunjukkan bahwa sesungguhnya dia yarhamu khalqahu birahmatihi. Dia yang maha merahmati makhluknya dengan rahmatnya, menunjukkan fi'il perbuatan. Ya. Oleh karenanya kita dapati wa kana bil mu'minina rahiman, dan Allah Ta'ala itu maha penyayang kepada orang-orang beriman. Ada yang dirahmatinya, objeknya disebutkan bil mu'minina, wa kana bil mu'minina rahiman, dan dia itu maha penyayang kepada orang-orang beriman. Dan kita tidak pernah dapatkan wa kana bil mu'minina rahmanan. Nah,
yang ada rohiman. Ya, ini diantara kata beliau, hadza nuqtatun la takadu tajiduha fi kitab. Ini sebuah poin yang hampir saja engkau tidak mendapati poin tersebut ya di sembarang kitab ya. Kemudian warahman minal asma'illati mana Allahu min tasmiyati biha. Ar-Rahman di antara nama yang Allah melarang ya orang memberikan nama dengan nama tersebut. Ini di antara nama yang khusus. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 110, Qulidullah awidur rahman ayyamat tad'u falahul asmaul husna. Katakanlah serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Nama yang mana saja yang kalian seru maka hanya miliknya nama-nama Allah yang maha indah. Fa'adala bihi ismal ladzi la yusharrikuhu fihi ghairuhu huwallah. Maka di sini Allah Ta'ala menyamakan Ar-Rahman dengan nama yang tidak ada serikat baginya di dalam nama tersebut selainnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini dalil bahwa Ar-Rahman sama seperti Allah, gak boleh ada seorang pun yang diberi nama dengan nama tersebut. Allah Ar-Rahman ya. Adapun Ar-Rahim ya Allah mensifati hambanya dengan Rahim. Berkata Ibnu Hatim, hadatsana Abu Sa'idin Yahya bin Sa'idin Al-Qattan, hadatsana Zaid bin Al-Khubab, hadatsani Abu Ashhab an Hasan qala Ar-Rahman ismu la yastati'un nas ayan takhiluhu tasamma bihi tabaraka ta'ala. Ar-Rahman di antara nama yang manusia tidak berani untuk mengklaim, nggak bisa untuk mengklaim ya, yang nama tersebut Allah menamai dirinya dengan nama tersebut. Fala ya walida fala yajuzu an yusrafa lil khalqi. Oleh karenanya maka tidak boleh nama tersebut itu digunakan untuk makhluk. Adapun Ar-Rahim, maka Allah Ta'ala mensifati nabinya dengan Rahim sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 128 Allah firman, qad ja'akum rasulun min anfusikum gimana azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nah, Allah sifati Rasul dengan Rahim. Dia sangat bersemangat untuk keimanan kalian dan dia belas kasihan lagi penyayang kepada orang-orang beriman. Dan juga dalam bahasa Arab biasa dikatakan rajulun rahim, tapi tidak pernah dikatakan rajulun rahman, nggak ada. Berkata Ibnu Katsir, dan kesimpulannya adalah di antara nama-nama Allah Ta'ala yang Allah tidak menamai selainnya dengan nama tersebut ya, dan tidak boleh menamai ya dengan nama tersebut selainnya seperti nama Allah, Ar-Rahman, Al-Khaliq, Ar-Razik ya. Tapi ini Ar-Razik yang saya tahu itu Ibnu Katsir menyebutkan bukan Ar-Razik tapi Ar-Razzaq. Ar-Razik itu dibolehkan, tapi yang gue boleh itu Ar-Razzaq. Hakim boleh untuk manusia, itu menjadi bahasa Indonesia hakim kan, tapi hakam nggak boleh, karena hakam itu memutuskan dengan hak dan gak ada yang seperti itu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Juga al-hakam itu sudah mubalaghah, artinya yang maha memutuskan dan seluruh hukum kembali kepadanya, baik hukum syar'i maupun hukum qadari. Makanya ada seorang yang diberi kunyah Abul Hakam ya, kemudian Rasul bertanya kepadanya, kenapa engkau diberi kunyah Abul Hakam? Karena kaumku kalau berselisih maka mereka mendatangiku, kemudian aku memutuskannya dan mereka ridho ya, kedua kelompok tadi ridho dengan keputusanku. Betapa indahnya, kata Rasulullah SAW. Rasul bertanya, apakah kamu punya anak? Ya, Suraih
Sureh, Muhammad dan Abdullah kalau nggak salah ya. Kemudian siapa yang paling besar? Sureh. Maka kata Rasul, jika demikian maka engkau adalah Abu Sureh. Rasul ganti kunyahnya. Abul Hakam menjadi Abu Sureh. Karena Al-Hakam huwallah, Al-Hakam itu Allah. Jadi kalau dia Abul Hakam, ketika dipanggil wahai Abul Hakam, wahai bapaknya Allah, nggak boleh. Itu diantara nama-nama yang khusus untuk Allah Ta'ala, yang manusia tidak boleh diberi nama dengan nama tersebut. Itu tadi Allah, Ar-Rahman, Ar-Razzaq, kemudian Al-Hakam, Al-Khaliq, As-Somad, nggak boleh. Kalau di kita banyak ya namanya Rahman atau Somad. Biasanya orang Sundanya ya Somad atau Rahman ya. Itu nama yang nggak boleh. Maka adabnya bagaimana, harusnya dia diganti. Dan mengganti nama nggak usah harus akikah. Sebagaimana apa yang dipahami oleh orang-orang, nggak usah harus akikah. Apalagi kudu ngabubur beureum, ngabubur bodas. Ganti saja ya. Sebagai adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa buah keimanan dari mengenal dua nama ini, Ar-Rahman Ar-Rahim? Ya. Yang pertama, isbatu sifatir rahmah lillahi rabbil alamin. Min sifatillahi sabitah bil kitabi was sunnah. Ya. Ar-rahmah hiya sifatu kamalin laiqatun bidzatihi kasairi sifatihi al-ula. La yajuzu lana an nafiha au nu'attilaha li'anna dzalika minal ilhadi fi asma'ihi. Buah yang pertama dari mengimani nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yaitu penetapan sifat rahmah bagi Allah Ta'ala, Rabb semesta alam, bahwa Allah memiliki sifat rahmah ya, yang terkandung dalam Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan ya, sifat tersebut ya, di antara sifat-sifat Allah Ta'ala yang ditetapkan dalam Alkitab dan As-Sunnah. Dan dia adalah Ar-Rahman ini sifat kesempurnaan yang layak ya, dengan zatnya, layak dengan keagungan dan kebesaran Allah Ta'ala, dengan zatnya dan seluruh sifat-sifatnya yang maha tinggi yang lainnya. Maka tidak boleh bagi kita untuk menafikannya atau mentaktilnya. Ya, mentaktilnya itu sama saja, maksudnya di sini mentakwil ya, karena banyak orang mentakwil. Karena hal tersebut termasuk ilhad, penyimpangan di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kaidahnya ketika kita mendapatkan sifat dari sifat-sifat Allah Ta'ala, yang pertama, tetapkan dia sesuai dengan makna zahirnya. Rahmat ya rahmat, kasih sayang Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, jangan samakan dengan sifat makhluk, bahwa kasih sayang Allah Ta'ala berbeda dengan kasih sayang makhluknya. Yang ketiga, jangan cari tahu ya, putus keinginan untuk mengetahui bagaimananya, kaifiatnya sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini banyak orang yang kemudian menafikannya karena beranggapan kalau Allah punya rahmat berarti sama dengan makhluk dong, sama-sama punya rahmat. Nah, maka kita jawab dengan kaidah al-ittifaqu fil ismi la yalzamu minhu al-ittifaq fil haqiqah. Kesamaan nama tidak mengkonsekuensikan kesamaan secara hakikat. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, sama kita pun mendengar melihat, tapi mendengar dan melihat Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai', ada satu pun yang semisal dengan. Jadi kesamaan nama tidak mengkonsekuensikan kesamaan secara hakikat. Ada juga yang menafikan sebagian sifat dan menetapkan sebagian sifat yang lain. Ya. Mereka menetapkan sifat qudrah, sifat ilmu, sifat iradah, sifat ilmu, qudrah, iradah ya. Tapi mereka menafikan sifat rahmah. Lalu apa perbedaannya? Kenapa engkau menetapkan sifat ilmu, sifat qudrah, sifat iradah, tapi engkau menafikan sifat rahmat?
Dan kaidahnya adalah al-qaulu fi ba'di sifah kal qauli fi ba'din. Pembicaraan tentang sebagian sifat itu sama pembicaraannya dengan sebagian sifat yang lain, gak ada bedanya. Kenapa kemudian pilih-pilih yang sesuai dengan akalnya dia ambil, tidak sesuai dengan akalnya dia tolak? Mana kaidahnya? Mana dalil membedakan semua itu? Mereka nggak bisa jawab. Ya, di sini Ibnu Qayyim menyebutkan 10 bantahan orang yang menafikan sifatlah rahmat. Tapi kita tidak bahas di sini karena terlalu mendetail. Intinya tadi bahwa ketika menghadapi sifat Allah Ta'ala, pegang 3 kaidah ini, tetapkan sesuai makna zahirnya. Rahmat ya rahmat yang sesuai bagi Allah Ta'ala. Kemudian jangan samakan dengan sifat makhluk. Yang ketiga, jangan cari tahu, putus keinginan untuk mencari tahu bagaimana kaifiatnya, karena ini sesuatu yang Allah tidak terangkan kaifiatnya. Allah hanya sebutkan saja, tapi Allah tidak terangkan kaifiatnya, dan akal kita nggak akan sampai tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Tentang makhluknya saja akal kita mandek. Imam Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan 2 contoh saja. Di antaranya apa? Ruh. Akal kita nggak nyampe untuk mengetahui ruh. Yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Surat Asy-Syura. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakan ruh itu adalah urusan Rabbku. Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit, nu deket, nu babarangan jeung urang ge akal urang teu nepi. Di mana ruh teh cicingnya? Bentuknya juga kumaha? Kita hanya baru tahu ruh itu dari wahyu. Akal kita nggak nyampe. Yang kedua tentang surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim, ada tuliba dia solihina mala ainu ra'at wala udhun samiat wala khatara ala qalbi bashar. Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh kenikmatan yang tidak pernah terlihat mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terbesit dalam hati manusia. Artinya akal kita nggak nyampe untuk membayangkan surga. Sehebat apapun kita membayangkan surga jauh lebih indah, jauh lebih hebat dari apa yang kita bisa bayangkan. Ini menunjukkan lemahnya akal kita. Itu baru makhluk. Apalagi berbicara tentang sifat khalik, nggak nyampe. Makanya kaidah yang berlaku ketika berbicara tentang sifat, sebagaimana apa yang disebutkan Imam Malik ketika ditanya dengan kaifas istawa, bagaimana istawanya Allah Ta'ala. Imam Malik mengatakan al-istiwa'u maklum, istiwa itu maklum secara bahasa, yaitu ala wartafa'a, tinggi. Ya, wal imanu bihi wajib, mengimaninya adalah wajib, tidak mengimaninya kafir. Karena Allah berbicara dalam Al-Quran, Allah dan Rasul menyebutkan dalam sunnahnya. Kemudian wal kaifu majhul, bagaimana yang nggak diketahui. Atau dalam riwayat yang lain ghairu ma'qul, nggak bisa dipahami oleh akal. Wasu'alu anhu atau wasu'alu anha bid'atun, dan bertanya tentang yang adalah kebid'ahan. Karena sahabat nggak pernah bertanya tentang kaifiyah. Mereka tahu kapan harus berhenti. Mereka berhenti dengan ilmu. Karena Allah dan Rasulnya menerangkan, tapi Allah dan Rasulnya tidak menyebutkan bagaimana kaifiyatnya. Karena kaifiyat sesuatu hanya bisa ditempuh, diketahui dengan 3 cara. Melihat langsung, sementara melihat langsung di dunia itu tidak mungkin. Tentang Allah Ta'ala, tentang sifatnya. Yang kedua, melihat yang semisalnya, dan tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kabar yang benar dari Allah dan Rasulnya. Sementara Allah dan Rasulnya tidak pernah menerangkannya, maka sudah, tutup saja. Kalau kita membayangkan sesuatu dari sifat-sifat Allah, yakinlah itu datangnya dari setan. Dan kalau kita membayangkan, hati-hati, berarti kita sedang menyamakan Allah dengan makhluk. Karena kita hanya bisa membayangkan sesuatu yang pernah kita lihat, dan apa yang kita lihat adalah makhluk. Ya. Manusia nggak mungkin bisa membayangkan sesuatu yang tidak pernah dia lihat. Kalau bisawab, nanti kita lanjutkan setelah sholat isya. Naktabi hadzal qadar. Astaghfirukum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kami hibbu rabbuna ya Allah. Ya, jadi pertama tadi menetapkan sifat rahmat bagi Allah Ta'ala. Rahmat yang hakiki ya. Dan rahmat itu ada 2. Ada rahmat yang itu adalah sifat dzatiyah Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meliputi segala sesuatu.
Maka rahmat yang jenis ini bukan makhluk, dia sifatnya Allah Ta'ala. Ketika Allah Ta'ala mengidofatkan rahmati, sifat rahmat kepada dirinya, menunjukkan rahmat tersebut bukan makhluk. Itu namanya idofatus sifat ilal mausuf, ya, mengidofakan sifat kepada yang disifati. Adapun yang kedua, rahmat makhluqah, rahmat yang sifatnya makhluqah. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, inna lillahi mi'atu rahmah anzala minha rahmatan wahidah bainal jin wal ins wal bahaim wa biha yata'atafun wa biha yatarahamun wa biha ya'taful wahsu ala waladiha wa ahrallahu tisan wa tis'ina rahmatan yarhamu biha ibadah yawmal qiyamah. Sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Yang Allah turunkan dari satu rahmat itu hanya satu rahmat saja sampai hari kiamat, yang dibagikan antara jin, manusia dan binatang dan serangga. Yang dengan satu rahmat tersebut mereka saling menyayangi, saling berlemah lembut. Ya, jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Ya. Dan dengan satu rahmat tersebut pula, ya, binatang buas pun itu lembut kepada anaknya. Dan Allah akhirkan 99 rahmatnya yang dengannya Allah merahmati hamba-hambanya nanti pada hari kiamat, ya. Jadi yang Allah turunkan baru satu saja. Yang satu saja kalau kita bahas itu kita nggak akan sampai, akal kita nggak akan sampai nuhiji gitu. Baru rahmat makhluknya, ya. Kemudian juga surga itu rahmatnya. Dalam hadis Muslim Allah Ta'ala berfirman, anti rahmati yarhamu biki man asya. Wahai surga, engkau rahmatku, yang denganmu aku merahmati siapa saja yang aku kehendaki. Itu namanya rahmat makhlukoh, ya. Nah, buah yang kedua, ya, jadi mengenal nama Allah Ta'ala, yaitu nampaknya, ya, jejak rahmat Allah Ta'ala pada sesuatu yang wujud ini. Inna dhuhura asari rahmatihi fil wujud huwa subhanahu huwa alamatu rahmatihi. Ya, nampaknya pengaruh rahmat Allah Ta'ala pada yang wujud ini di alam semesta ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini merupakan alamat akan adanya rahmat Allah Ta'ala. Fa inna ma fil wujud min mallahil ihsan wal in'am fasahidun bi sifati rahmah. Maka apapun yang ada di alam yang wujud ini berupa, ya, penampakan kebaikan, nikmat-nikmat Allah Ta'ala atas alam semesta ini, maka dia adalah syahid, dia adalah saksi akan sifat rahmatnya Allah Ta'ala. Ya. Wahtijaju bil wujudi ala subuti sifatil bari kamalun bi ru'yatil aqliyah as-saibah. Dan, ya, berhujjah, ya, berargumentasi dengan yang wujud ini atas penetapan sifat-sifat Allah Al-Bari, itu merupakan kesempurnaan pandangan akal yang lurus, ya. Jadi kalau orang bisa mengambil pelajaran, ya, bahwa alam semesta ini menunjukkan akan adanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat mencipta. Nah, ini dilihat dari makhluknya, ini menunjukkan ada sifatnya penciptaan. Sifat ilmu, Allah menciptakan itu dengan ilmu. Sifat iradah, Allah menciptakannya itu bermacam-macam. Ini menunjukkan ada sifat iradah. Begitu juga dengan rahmat Allah Ta'ala, ya. Rahmat itu kasih sayang, kata Syekh Utsaimin, yang dengan kasih sayang tersebut kita mendapatkan apapun yang kita inginkan, yang dengan kasih sayang Allah pula kita terhindar dari apa yang kita takutkan. Maka semua yang kita lihat berupa keindahan, ini diantara kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita melihat semua keindahan. Apa yang kita dengar sesuatu yang merdu, sampai ke jalmi mengabelaan ngukut manuk, tanya ayang ngupingkeun anu merdu, itu semua bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala.
apa yang kita hirup, udara yang segar, apa yang kita makan, semua nikmat yang kita rasakan itu jejak dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Nikmat apapun yang ada pada diri kalian yang kalian rasakan semuanya dari Allah. Wa in ta'uddu nikmatallah la tusuha. Seandainya kalian menghitung-hitung nikmat Allah pasti tidak akan bisa menghitungnya. Saking banyaknya nikmat. Dan nikmat itu merupakan asar jejak dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka berdalil dengan yang wujud ini akan penetapan sifat-sifat al-bari itu kesempurnaan pandangan akliyah as-shaibah yang lurus. Wa ma fil alam min qatri matarin wa nabati ardin wa ni'amin la tuhsa fa jami'u dzalika shadirun an ismihi ar-rahman. Maka tidak ada di alam semesta ini berupa tetesan hujan, tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di bumi, nikmat yang tidak bisa terhitung, maka semuanya itu adalah bersumber dari nama Allah Ar-Rahman. Fama fil wujud min khairin wa rahmatin famin qaidi famin faidhi rahmatihi wajudihi subhanahu wa ta'ala. Maka apapun yang di alam wujud ini berupa kebaikan, kasih sayang, itu semuanya dari limpahan rahmat Allah dan kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Semua ya. Kalau kita lihat ibu sayang kepada anaknya, dua saudara saling mencintai, saling menyayangi, itu semua itu pengaruh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini beliau menjelaskan ya, detil ya, cukup detil. Wa min rahmatihi an arsala ilaina rasulahu hadiyan wa mubasyiran. Di antara rahmat Allah taala, kasih sayang Allah taala, Allah utus kepada kita rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagai pemberi petunjuk dan memberi kabar gembira. Ya, makanya Allah firman wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk sekalian alam. Diutusnya Rasulnya rahmat. Yang dengannya kita ada contoh bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo contohna dengan ukur teori. Ayo contohna. Dan juga wa anzala alaina kitabahu wa alam mana minal jahalah. Dan Allah turunkan kepada kita berupa kitabnya. Dan Allah ajarkan kepada kita dari kebodohan. Ya, wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busra lil muslimin. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab sebagai penjelasan atas segala sesuatu, sebagai petunjuk, wa rahmatan sebagai rahmat, dan kabar gembira bagi orang-orang bersalah diri. Jadi diturunkan kitab ini rahmat. Kita punya petunjuk. Al-Quran itu petunjuk hidup ya. Maka kalau kita mencari petunjuk bagaimana kita agar supaya hidup selamat dan bahagia dunia akhirat, baca Al-Quran. Di dalamnya terdapat petunjuk. Dan dijelaskan juga di dalam hadis, karena hadis itu menjelaskan Al-Quran. Maka penting kita membaca, apalagi pelajari tafsir ya. Karena Al-Quran itu petunjuk. Bagaimana jadi petunjuk kalau kita nggak paham? Merupakan obat ya. Kalau kita paham itu jadi obat luar biasa ya, untuk jiwa dan juga obat untuk fisik dengan diruqyah. Ya, kemudian wahadana minal dolalah, dan Allah berikan petunjuk kepada kita dari kesesatan. Wa basarona minal ama, dan menjadikan kita bisa melihat ya dari dari kebutaan mata hati. Kita bisa melihat kebenaran, membedakan antara al-haq dengan al-batil, melihat petunjuk. Wa askanana fi raghadin, dan menempatkan kita di dalam kesejahteraan, kenyamanan. Lama arafna ma'arafna bihi rabbana wa maulana. Dan tatkala kita mengenal apa yang
kita kenal dengannya, rogita maulana wa rahmatahu amat balada, dan rahmatnya itu meliputi negeri kita, malam yakun bi anfusina di nusliha soliha dunyana wa dinina, yang tidak mungkin kita mampu ya dengan diri kita sendiri untuk memperbaiki dunia dan di agama kita. Ya. Wa min rahmatihi khalqus syamsi wal qamar wal laila wan nahar. Di antara kasih sayang Allah Ta'ala, Allah ciptakan matahari, rembulan, malam dan siang. Ya, ini nikmat ya. Dengan matahari kita bisa bercocok tanam, bisa menjemur, bisa melakukan aktivitas di siang hari tanpa harus membawa sendal. Nikmat itu. Pernah nggak kita lihat matahari kemudian bersyukur kepada Allah, alhamdulillahilladzi khalaqas syamsa, menciptakan matahari. Ini dia ada nikmat-nikmat yang seringkali kita lupa. Allah menciptakan malam, coba berang terus, pan capek atunya berang terus. Kapan istirahatnya? Malam itu untuk istirahat. Dan menciptakan bulan, malam, siang. Wa yabsutul arda wa ja'alaha mihadan, dan Allah hamparkan bumi itu, ya Allah jadikan itu sebagai tempat tinggal. Linanam fiha wa nastariha lailan, agar supaya kita bisa tidur di atasnya ya, agar supaya kita beristirahat di malam hari. Wa nabtaghiya min fadlihi wa rizqihi naharon, dan kita bisa mencari karunia dan rezekinya di siang hari. Nikmat ya. Coba kalau malam terus iraha usaha memberang terus iraha istirahatnya, itu semuanya nikmat-nikmat yang jarang sekali kita bersyukur atasnya. Juga dari antara nikmatnya itu ashabal hayawanat wa kadzalikal wahsu wa tuyur, ya binatang liar, ya binatang-binatang, begitu juga binatang liar, burung-burung, binatang buas. Laha akwat, dia memiliki makanan-makanan, wa mar'a, dan juga tempat penggembalaan ya, sendiri-sendiri ya. Ya. Amin rahmatihi ana sahabal ummahat fihim riqatun wa rahmatun baina auladiha. Di antara rahmat Allah Ta'ala ya, itu ibu-ibu, di mana pada diri mereka itu ada kelembutan, ada kasih sayang terhadap anak-anaknya. Ya. Dan itu adalah jejak dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, di hadapan, kata Umar bin Khattab, di hadapan kepada Rasulullah SAW para tawanan. Kemudian dia melihat ada seorang perempuan yang mencari-cari anak yang terpisah setelah peperangan, ditawan kan, dia terpisah dengan anaknya, dicari-cari, ternyata ketemu anaknya. Apa yang dia lakukan? Dia pegang anak tersebut, dia peluk, dia susui ya. Dia menunjukkan kasih sayang kepada anaknya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, apakah mungkin ibu ini melemparkan anaknya ke dalam api? Tidak mungkin, demi Allah tidak mungkin. Maka kemudian Rasulullah bersabda, lallahu arhamu bi ibadihi min hadihi bi waladiha. Sungguh Allah lebih sayang kepada hambanya melebihi ibu ini kepada anaknya. Maka Allah itu arhamur rahimin, yang paling penyayang dari para penyayang, lebih sayang daripada kedua orang tua kita. Kadang yang lebih sayang kepada kita melebihi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ibu tersebut, kenapa dia sayang kepada anaknya? Karena Allah titipkan di dalam hatinya itu kasih sayang kepada anaknya. Allah yang menjadikan dia itu sayang ya. Maka kasih sayang Allah tidak ada duanya ya. Makanya sebagian salaf ya pernah mengatakan, seandainya aku memilih siapa yang menghisab diriku, Allah atau kedua orang tuaku yang menghisab diriku, maka aku memilih Allah, karena Allah lebih sayang kepadaku melebihi kedua orang tuaku. Kira-kira mau dihisabku ilmu bapak orang kumaha Pak? Lautan hampura tuh ilmu bapak. Sama kumaha ge. Ada gorengnya anak sorangan. Allah lebih sayang lagi kepada kita, maka aku akan memilih Allah yang menghisab diriku, karena dia lebih sayang daripada kedua orang tuaku.
Tapi kemudian jangan kemudian lalai, santai karena Islam itu satu yang menakutkan. Satu yang menakutkan. Ya. Ya. Begitu juga ya dengan seluruh ya jenis binatang. Sama binatang juga ya. Induknya sayang kepada anaknya. Fahadal asarul azim, ini adalah jejak yang sangat besar. Alladzi bainahum huwa juz'un min ajza'i rahmatillahi allati hiya mi'atu rahmatin. Itu semua itu hanya sebagian saja yang disebutkan ya. Itu adalah jejak yang sangat besar di antara mereka, ya, kasih sayang di antara mereka, yang itu hanya satu bagian dari bagian-bagian rahmat Allah yang itu ada 100 rahmat. Wa minha wahidatun anzalahallahu bihada ismi rahman. Yang dari semua rahmat tersebut Allah hanya turunkan satu saja. Ya. Yang Ar-Rahman turunkan ya fi rahmi, pada rahim. Ya. Yang dengannya mereka saling kasih sayang. Ya kumul, dan juga karena rahmatnya juga kemudian kuda-kuda, keledai, bigol, binatang ternak itu bisa kita naiki ya, bisa jadi tunggangan bagi kita ya, karena rahmatnya tadi ya, munqadatun lirukubi wal hamli wal akli wasyurbi. Allah tundukkan semua binatang-binatang tadi, padahal mereka itu punya tenaga yang lebih kuat dari kita. Kalau mereka mau melawan itu mereka sangat mungkin. Allah yang menundukkannya. Ini bagian dari rahmat Allah Ta'ala. Allah tundukkan semua itu. Kuda, bigol, ya, humur, ya, hamir, ya keledai, ya. Kemudian binatang ternak, Allah tundukkan untuk dikendarai, untuk membawa barang, untuk dimakan dan diminum susunya. Siapa yang menundukkannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bagian dari rahmat Allah Ta'ala. Ya. Wa awsa'ul makhluqati arsuhu, dan makhluk yang paling luasnya itu arasnya. Wa awsa'u sifati rahmatuhu, dan sifat yang paling luasnya ada rahmatnya. Fastawa ala arsihi alladhi wasi'as makhluqati bisifati rahmatillati wasi'at kulla syai'. Maka dia beristiwa di atas arasnya yang meliputi seluruh makhluknya dengan sifat rahmatnya yang meliputi segala sesuatu. Dan juga Allah menuliskan satu kitab di sisinya, di sisi arasnya, ya, hina qadal makhluk, ketika menetapkan untuk makhluk, menetapkan takdir untuk makhluk, inna rahmati sabaqat godobi, sesungguhnya rahmatku itu mendahului murkaku. Ya. Maka ampunan Allah jauh lebih luas ya, dari mendahului murkanya. Pemaafan Allah mendahului murkanya, dan seterusnya. Ya. Dan semua ya, langit yang 7, bumi ya, itu tegak ya, dan kita bisa mengambil manfaatnya, itu adalah bagian dari asar rahmat Allah Ta'ala. Kemudian di antara sifat rahmat Allah itu surga dan penduduknya dan sebab-sebabnya. Dan dikarenakan rahmatnya Allah menciptakan surga, dan karena rahmatnya Allah makmurkan surga dengan penghuninya. Dengan rahmatnya pula ya mereka sampai kepada surga, dan dengan rahmatnya pula kehidupan mereka itu baik di sana. Dan karena rahmatnya pula Allah menghijab ya wajahnya dari makhluknya dengan cahaya. Lau kasyafa dzalik al-hijab, seandainya Allah menyingkapkan hijab tersebut, la ahraqat subuhatu wajhihi man taha ilaihi basaruhu min khalqih.
Ya, kalau Allah singkap hijabnya, tentu ya cahaya wajahnya itu akan membakar ya semua yang bisa diraih oleh dicapai oleh penglihatannya dari makhluknya, dan tidak ada satupun yang luput dari penglihatan Allah Ta'ala, maka semuanya akan hancur. Di antara rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga di antara rahmatnya Allah ciptakan bagimu dosa. Ya, dosa itu bagian dari takdir Allah Ta'ala. Di antara hikmah seseorang terjatuh dalam dosa untuk mengobati dirinya dari sifat ujub. Mun jelema teu pernah nyeun kesalahan bakal ujub. Agar supaya dia sadar bahwa dia itu lemah, dia itu banyak kekurangan. Kalau bukan karena pertolongan Allah, tentu dia akan terjatuh di dalam dosa. Dan agar supaya dia tidak menghina orang-orang yang terjatuh di dalam dosa. Jadi antara dosa yang sering kali tidak disadari, kita sombong menghina orang yang terjatuh dalam dosa. Padahal seandainya dia ditakdirkan seperti itu, dia tidak akan lolos, dia pun akan terjatuh dalam dosa. Harusnya didoakan agar supaya diberikan hidayah, dinasehati, bukan dihina kemudian diolok-olok, bukan. Ini bagian dari rahmat Allah Ta'ala, ya, agar mengobati kita dari sifat ujub. Sifat ujub itu penyakit. Dan penyakit hati itu lebih berbahaya daripada penyakit jasmani. Dan pelakunya itu biasanya nggak sadar kalau dia itu punya penyakit seperti itu. Makanya sulit untuk diobati. Seandainya dia mau mengobati pun, dia harus merasakan pahitnya obatnya, yaitu sabar, tawadu, dan seterusnya. Itu pahit rasanya. Makanya as-sabru kasmihi murun mudaqatuhu, sabar itu seperti namanya, pahit rasanya. Walakin awaqibuhu, kan tapi akibatnya ahalu minal asal. Akibatnya itu lebih manis daripada madu. Itulah sabar, berat. Dan juga orang yang kena penyakit hati ini, ya, dia bahayanya itu tidak hanya di dunia tapi terkait akhirat. Sesuatu yang harus dibersihkan dengan api neraka. Wa'iyadzubillah. Dan juga orang yang punya penyakit hati itu nggak ada orang kasihan sama dia, nggak ada orang mendoakannya. Beda kalau penyakit jasmani, si fulan sakit jasmani orang akan datang menyengungnya dan mendoakannya. Syafakallah. Anu boga penyakit hati moal aya tuh datang terus kemudian syafakallah ngadoakan moal. Sebagai sembuh dari penyakit ria misalkan, penyakit sombong moal aya. Nu puguma dijauhan, moal aya lu daek deket-deket. Dia akan dijauhi oleh manusia. Makanya berat penyakit hati itu, berat. Mau enu nyaah, mau enu karunya, mau enu kadoakeun. Kasihan. Nah, di antara rahmat Allah Ta'ala, Allah ciptakan bagimu dosa, wasafaha anha, kemudian Allah Ta'ala maafkan dosa tersebut. Wa aqaba 'alaiha, ya, bisa jadi Allah juga menghukumnya, ya. Mungkin di dunia itu lebih ringan daripada di akhirat. Bitaubah maha dzanbaka, dengan taubat Allah hapuskan dosamu. Falillahilham, maka segala puji milik Allah Ta'ala. Ini di antara rahmat Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala dalam surat Az-Zumar ayat 53, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah. Apa kasih sayangnya? Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa, apapun dosanya, seberat apapun dosanya. Kalau dia minta ampun, Allah ampuni. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kurang naon deui atuh. Kalau kesalahan itu dicatat cuma satu, itu pun kalau tidak tobat. Lamun tobat sepenuh bumi pun dosa, kalau dia tobat Allah ampuni. Kurang naon deui atuh. Tapi kalau kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10 kali 10 kali lipat, 700 kali lipat, sampai lipatan yang tidak terhingga. Tapi kesalahan cuma dicatat satu, itu pun kalau tidak tobat. Namun tobat masa sakumaha ge dosa setinggi langit sekalipun, kalau tobat Allah ampuni. Kurang naon deui atuh. Itu bagian dari kasih sayang Allah Ta'ala. Lamun teu aya syariat tobat, teuing kumaha urang. Keeng atuh Pak. Ya, lamun teu aya syariat tobat.
luar biasa ini kasih sayang Allah Ta'ala. Sagede naon ge dosa, saparah naon ge dosa, lamun tobat mah Allah ampuni. Ya. Mungkin sampai situ dulu ya, ini masih panjang ya. Ini semua kita baru berbicara tentang satu. Maka kata Ibnu Qayyim dalam Mukhtasar Shawa'iqul Mursalah, anta law ta'amal wa ta'amal tal alam bi ainil basirah la ra'aitahu mumtali'an bi hadhihi rahmah al wahidah kam tila'il bahri bimaihi wal jawi bihawaihi. Seandainya Anda memperhatikan alam semesta ini dengan kacamata basirah, dengan ilmu pengenalan terhadap Allah Ta'ala, maka Anda akan melihat alam semesta ini penuh dengan rahmat Allah Ta'ala, penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana penuhnya samudra oleh airnya, sebagaimana penuhnya angkasa oleh udara. Nah, ini kiat bahagia, sehingga kita senantiasa melihat rahmat Allah begitu berlimpah di alam semesta ini. Juga pada diri kita, semua nikmat yang kita rasakan itu adalah jejak asar dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membuat kita semakin cinta kepada Allah Ta'ala. Karena jubilatin nufus ala hubi man ahsana ilaiha, jiwa itu diciptakan untuk mencintai yang berbuat baik kepadanya. Semakin dia mengenal akan kebaikan-kebaikan Allah Ta'ala, pasti dia semakin cinta. Ya itu dulu ya. Sebelum itu barangkali ada pertanyaan, silakan. Enggak balik. Ya. Sulit ya. Sulit. Ya. Jadi ittaqullah mastata'tum, bertakwa kepada Allah sekemampuan kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa kecuali sebatas kemampuannya. Jadi semaksimal yang bisa kita upayakan. Kalau misalkan bisa diupayakan untuk diganti dan semuanya itu bisa, maka itu yang terbaik. Itu menunjukkan pengagungan kita terhadap nama-nama Allah Ta'ala, ya, pengagungan kita terhadap Allah Ta'ala, dan juga mengagungkan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalkan terjadi banyak kesulitan untuk lain sebagainya, minimal panggilannya diganti, ya. Misalkan biasa Rohman, misalkan Man, oh nah kan gak benar juga ya, Rohman supaya ganti. Untuk mudahnya, agar supaya tidak mengganti terlalu banyak, di depannya pakai ta'bid. Ta'bid itu menggunakan Abdurrahman. Nah, kan miripnya, ente jauh teh gitu. Asalnya Rahman jadi Abdurrahman. Kholik jadi Abdul Kholik. Ya. Rozak jadi Abdul Rozak. Somad jadi Abdul Somad. Nah, seperti itu. Tapi di sana kita ada upaya untuk bentuk pengagungan, ya, terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tadi dalam kisah tadi ya, Abu Shuraih tadi kan, dia kunyanya Abul Hakam. Dan di antara alasannya kenapa diganti, karena Al Hakam itu Allah. Jadi kalau misalkan Abul Hakam jadi bapaknya Allah. Ya, maka langsung Rasul itu mengganti namanya. Meskipun dia tidak meniatkan untuk menyayangi Allah Ta'ala, tapi langsung Rasul ganti. Kenapa? Karena memang itu lafaz yang dilarang. Lafaz yang dilarang, yang itu tidak boleh disandarkan kepada makhluk. Ya. Itu sebagai bentuk pengagungan, ya, terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tentunya teknisnya ya tergantung masing-masing sejauh mana apa yang Allah mudahkan untuk mereka. Itu kan Pak. Ya. Karena memang kalau sekarang itu kan terkait banyak hal ya, dengan perbankan, dengan asuransi, kemudiannya ATP, banyak hal ya. Jadi bertakwalah kepada Allah sekemampuan kalian. Ada lagi? Ya? Ada lagi pertanyaan? Cekap? Alhamdulillah.
Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.